Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep medis asma bronkial. Yang pertama adalah definisi asma bronkial. Asma merupakan suatu penyakit yang terjadi karena proses inflamasi kronis pada saluran pernafasan yang terdapat banyak sel-sel induk, eosinofil, T-limfosit, neutrofil, dan sel-sel epitel. Sedangkan definisi yang lain menjelaskan bahwa asma adalah penyakit radang kronis pada saluran nafas, menyebabkan hiperresponsif jalan nafas yang menimbulkan gejala bersifat episodik berulang, berupa mengi atau wheezing, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk terutama malam menjelang dini hari. Berdasarkan Effendi tahun 2018, asma bronkial adalah penyakit yang ditandai dengan sesak napas, wheezing, dan frekuensi serta keparahannya tiap orang berbeda-beda. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan dari jalan nafas di paru dan mempengaruhi sensitivitas saraf pada jalan nafas sehingga mudah teriritasi. Penyakit asma dapat menimbulkan masalah bagi jalan nafas yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyempitan jalan nafas pada pasien asma harus segera ditangani untuk memenuhi suplai oksigen, karena ketika tidak segera ditangani dapat menyebabkan hipoksemia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, etiologi. Gejala rintis alergi dapat dicetuskan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, alergen. Alergen hirup merupakan alergen terbanyak penyebab serangan gejala rintis seperti debu rumah, bulu hewan, dan serbuk sari. Ini merupakan alergen hirupan utama penyebab perintis alergika dan dengan bertambahnya usia. Sedangkan pada bayi dan balita, makanan masih merupakan penyebab yang penting. Yang kedua, polutan. Fakta epidemiologi menunjukkan bahwa polutan memperberat rintis polusi dalam ruangan, terutama gas dan asap rokok. Sedangkan polutan di luar termaksud gas buang, diesel, karbon dioksida, nitrogen, dan sulfur dioksida. Yang ketiga, aspirin. Aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid juga dapat mencetuskan rintisan alergika pada penderita tertentu. Yang ketiga, manifestasi. Gejala rintis sangat mempengaruhi kualitas hidup penderita. Kualitas hidup ini akan diperburuk dengan adanya komorbiditas. Pengobatan rintis juga mempengaruhi kualitas hidup, baik positif maupun negatif. Sedatif antihistamin memperburuk kualitas hidup, sedangkan non-sedatif antihistamin berpengaruh positif terhadap kualitas hidup. Selanjutnya, patofisiologi. Asma bronkial merupakan inflamasi kronik dalam saluran napas dengan berbagai sel dan elemen seluler yang berperan. Inflamasi kronik dihubungkan dengan hiperresponsif saluran napas yang mengakibatkan episode berulang mengi, dada sesak, napas pendek, dan batuk, khususnya saat malam atau dini hari. Pada reaksi alergi saluran napas, antibodi IgG berikatan dengan alergen dan menyebabkan degranulisasi sel mast. Orang dengan asma mungkin memiliki respon IgG yang hipersensitif terhadap alergen dan mungkin lebih rentan terhadap degranulasi sel mast. Setiap kali respon inflamasi hipersensitif, hasil akhirnya adalah bronkospasme, pembentukan mukus, edema, dan obstruksi jalan napas. Selanjutnya kami akan membahas komplikasi. Komplikasi asma adalah yang pertama, pneumotoraks. Pneumotoraks adalah kondisi penting yang terjadi ketika udara memasuki rongga pleura dan tekanan di dalam pleura naik ke tekanan atmosfer. Pneumotoraks paru-paru yang kempes. Kondisi ini terjadi ketika udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada.
cedera dada akibat benda tumpul atau tusukan. Prosedur medis tertentu atau penyakit paru-paru dapat menyebabkan pneumotoraks. Yang kedua adalah atelektasis. Atelektasis adalah penyakit paru-paru tanpa udara dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab atelektasis, hal ini bisa disebabkan karena adanya tekanan yang berasal dari luar paru-paru, penyumbatan, jaringan parut, atau perubahan pada pola pernafasan dan pertukaran udara di paru-paru akibat anestesi. Yang ketiga adalah gagal nafas. Gagal nafas adalah suatu kondisi di mana paru-paru tidak dapat berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gagal nafas adalah suatu dampak dari gangguan kemampuan bernafas. Adapun yang dimaksud dengan gagal nafas merupakan ketidakmampuan tubuh dalam bernafas secara adekuat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh dan ketidakmampuan paru untuk membuang karbon dioksida hasil metabolisme tubuh. Dan yang terakhir adalah bronkitis. Bronkitis adalah penyakit infeksi yang terjadi pada bronkus, menurut Afgan dan Hendriani pada tahun 2020. Bronkitis atau radang selaput saluran bronkial yang membawa udara ke dan dari paru-paru. Bronkitis akut sering disebabkan oleh infeksi virus pernafasan dan membaik dengan sendirinya. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan diagnostik pasien pada asma bronkial meliputi 1. Tes dahak. Pada tes dahak biasa ditemukan kristal eosinofil atau jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, yang merupakan duri yang terdegranulasi. Kedua ada kumparan Krusman. Ini merupakan istilah medis yang merujuk pada struktur mikroskopis dan yang terdapat pada dahak dan lendir. Kedua, analisis gas darah. Aliran darah berfluktuasi tetapi prognosisnya buruk jika terdapat pH CO2 atau pH rendah. Yang ketiga, SGOT dan LDTI, yaitu enzim yang terdapat dalam tubuh. Umumnya ditemukan di jantung, ginjal, otot, dan hati. Keempat, pemeriksaan faktor alergi. Terdapat IgE yang meningkat pada saat kejang dan menurun pada saat terkejang. Kelima, foto rongseng. Pada rongseng, hasil pasien asma umumnya normal selama serangan asma. Foto ini menunjukkan hiperinflasi paru-paru berupa peningkatan permeabilitas, radiasi, dan ruang interkostal yang membesar, dan ukuran diafragma yang berkurang. 6. Pengukuran kapasitas vital. Pengukuran fungsi paru digunakan sebagai penilaian tidak langsung hiperresponsif saluran nafas untuk menilai obstruksi jalan nafas, reversibilitasi di fungsi paru, dan variabilitasi fungsi paru. Selanjutnya penata laksanaan. Yang pertama itu ada agonis beta. Aerosol bekerja sangat cepat dengan 3-4 semprotan dengan interval 10 menit antara semprotan pertama dan kedua. Yang kedua ada metilskatin. Metilskatin adalah aminofilin dan teofilin. Obat ini diberikan bila golongan beta agonis tidak memberikan hasil yang memuaskan. Jika agonis beta tidak merespon dengan baik terhadap metilskatin, kortikosteroid harus diberikan. Aerosol bentuk steroid dengan dosis 804 kali sehari. Steroid jangka panjang memiliki efek samping, sehingga efek samping steroid jangka panjang harus dipantau dengan cermat. Yang ketiga, ketotifen.
Efeknya sama dengan dosis harian 2 kali 1 mg. Efeknya dapat diberikan secara oral. Yang keempat, Ipletropium bromida atau atrofen. Atrofen adalah obat antikolinergik yang diberikan dalam bentuk aerosol dan bersifat bronkodilator.